Di antara kita pasti pernah mendengar istilah kota penyihir dalam kisah dongeng. Hal pertama yang terbayang dalam kota penyihir adalah tempat yang ditinggali sosok menyeramkan yang menguasai banyak mantra dan ilmu di luar batas kemampuan manusia. Bagaimana jadinya jika ada kota penyihir di dunia nyata, bukan hanya dalam dongeng? Terletak di lembah Argentina yang damai di atas bukit kuno di wilayah pegunungan Alpen Liguria, Italia, hanya sepelemparan batu dekat dari perbatasan Prancis, ada sebuah kota kecil yang tenang, bernama Triora, dikelilingi oleh pemandangan alam yang luas, tebing yang menjulang tinggi, dan lembah yang dalam. Tempat ini tidak lebih dari sebuah titik di peta, dengan hanya sekitar 400 penduduk tetap yang menjalani kehidupan dalam kesendirian yang damai. Meskipun ukurannya kecil, kemegahan alam di sekitarnya telah membantu Triora mendarat di asosiasi kota-kota kecil Italia yang bersejarah yang disebut Borghi Più Belli d'Italia. Kota ini juga memegang posisi di tujuan wisata yang sangat baik dalam jaringan Bandiere Arancioni Touring Club, dan membanggakan sebagai tempat dalam daftar 100 kota abad pertengahan terindah di Italia. Dari kelihatannya, kota ini adalah dusun kecil bersejarah yang bersih dan ramah bagi semua yang berkunjung. Namun ada masa lalu yang sangat gelap dan menyeramkan yang menyelimuti tempat ini. Dan untuk semua keindahannya, Triora juga membawa julukan yang tidak menyenangkan, yaitu Il Paese delle Streghe, atau Desa Penyihir. Kota Triora memiliki sejarah sepanjang sejak zaman Romawi kuno, dan pada abad ke-11 kota itu adalah pusat perdagangan yang berkembang di wilayah yang terus-menerus harus mempertahankan diri dari invasi kuat oleh Republik Genoa. Republik Genoa akhirnya membeli kota Triora dengan cara kuno, dan terus berlanjut menjadi tempat yang penting, tidak hanya secara finansial dan sebagai persimpangan strategis untuk perdagangan antara Italia dan Prancis, tetapi juga dihargai karena kepentingan militernya sebagai lokasi yang strategis. Triora akan terus dikenal sebagai pusat pertukaran dan perdagangan, serta dikenal karena kekayaan pertaniannya, setidaknya sampai nasib kota ini berubah pada akhir abad ke-16. Banyak arsitektur di Triora yang membawa kita kembali ke abad 12. Pemandangan di Triora membuat kita seolah-olah berada di wilayah para penyihir. Sampai hari ini kota ini masih memiliki hubungan kuat dengan penyihir. Beberapa warga asli yang menjadi penyihir juga masih terlihat di kota ini. Di balik keindahannya, Triora menyimpan sejarah mengerikan dari abad pertengahan. Tepatnya pada tahun 1587, Triora tiba-tiba mengalami kesulitan yang tak terduga. Selama setahun kota ini dilanda cuaca buruk dan banyak tanaman tidak bisa tumbuh. Hasil panen berlimpah yang selalu dinikmati wilayah itu menurun. Kelaparan menyusul, dan kesengsaraan menyebar ke seluruh wilayah. Mengingat bahwa sampai saat itu kota Triora selalu berkembang, maka tidak butuh waktu lama sampai ada desas-desus bahwa sesuatu yang supernatural sedang terjadi. Kota ini telah dikutuk. Tak lama kemudian, situasinya berkembang ke arah yang semakin kacau, mulai dari cuaca aneh, wabah penyakit, sampar, hujan asam, dan ternak yang mati secara misterius, kadang-kadang dimutilasi. Kabar yang beredar di jalan adalah bahwa para penyihir bertanggung jawab atas kekacauan di kota, dengan banyak cerita bermunculan tentang penampakan ritual penyihir dan tindakan penyembuhan serta sihir lainnya, dilengkapi kisah-kisah tentang roh-roh, iblis yang berkeliaran dan bahkan pengorbanan manusia yang berujung kanibalisme terhadap anak-anak. Warga menuduh ada penyihir yang bersekongkol untuk merusak Triora. Mereka menunjuk sekelompok wanita dan mengklaim bahwa mereka adalah penyihir. Para wanita itu dituduh memberikan bayi pada setan di sebuah tempat bernama La Cabotina. Pemerintah setempat akhirnya memanggil bantuan kepada seorang imam bernama Girolamo del Pazzo untuk membuktikan omongan warga. Desas-desus ini pada saat itu menyebar dengan cepat dan luas, hingga menarik perhatian para inkuisitor dari Genoa dan Albenga, keuskupan setempat. Ketika inkuisitor terkenal dan sangat ditakuti, Giulio de Scribani serta pendeta Girolamo del Pozzo tiba di kota. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah tempat yang dirusak dan dikepung oleh ilmu sihir. Penyelidikan yang dilakukan membawa mereka ke area Cabotina, yang merupakan kawasan dari gubuk-gubuk rusak dan kotor di luar tembok kota yang dihuni oleh orang-orang miskin dan sengsara. Scribani mengatur penggeledahan dari rumah ke rumah secara sistematis di Cabotina, serta masyarakat sekitarnya, akhirnya mengumpulkan puluhan wanita muda,
pria, anak perempuan, dan bahkan satu anak laki-laki, yang semuanya dicurigai sebagai penyihir. Scribani, yang merupakan mantan hakim lokal, mungkin adalah orang terakhir yang ingin dilihat oleh wanita-wanita ini, karena dia telah membangun reputasi yang agak mengerikan karena sifat fanatik garis kerasnya untuk menghapus pengaruh iblis di bumi. Terlebih lagi penyihir, dia dikenal karena penggunaan penyiksaan dan kekerasan secara serampangan, sehingga kehadirannya kemungkinan tidak disambut oleh mereka yang tinggal di sana. Daftar tersangka akan segera diperluas untuk mencakup bahkan anggota keluarga bangsawan lokal, sampai-sampai inkuisisi pun curiga bahwa mungkin ada begitu banyak penyihir di satu tempat itu. Disinilah pengadilan untuk nenek sihir dimulai. Sekitar 20 wanita yang diduga berlatih ilmu sihir ditangkap dan dipaksa untuk mengaku. Antara 1587 dan 1589, penyihir dari Triora ini diadili, disiksa, dan dibakar hidup-hidup. Namun, pemburuan penyihir tidak berhenti sampai di situ. Orang terus mencari penyihir yang masih ada untuk dilengapkan bahkan sampai ke pinggiran Triora. Mereka menjadi sasaran interogasi dan penyiksaan yang intens, dengan beberapa dari mereka sekarat karena penyiksaan ini dan seorang wanita muda lainnya melakukan bunuh diri dengan melompat keluar jendela, menandai pertumpahan darah bahkan sebelum persidangan dimulai. 12 terdakwa menolak untuk mengaku dan seorang gadis 12 tahun dibebaskan karena alasan yang tidak diketahui dengan jelas. Beberapa dieksekusi, setidaknya 4 dari mereka, dan penyihir yang tersisa terhindar dari eksekusi oleh Inkuisitor Genoa, karena saat itu adalah titik waktu di mana eksekusi penyihir sudah dianggap kuno dan Scribani semakin terlihat longgar dengan kefanatikannya, meskipun nasib akhir mereka tidak diketahui. Sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka yang mati di bawah siksaan atau karena bunuh diri. Beberapa laporan mengatakan bahwa mereka semua memang diam-diam dihukum mati, tetapi nasib mereka tetap sulit dipahami. Scribani akhirnya akan dikucilkan karena cara yang dia terapkan. Meskipun semua kerusakan telah terjadi, dikatakan bahwa hingga 200 wanita dituduh melakukan sihir di Triora dan di desa-desa tetangga. Meskipun sejauh mana nasib mereka yang sebenarnya tetap tidak jelas karena pencatatan waktu yang samar, dan sebagian besar telah dikenal sebagai Italia Salem. Meskipun ini terjadi jauh sebelum Salem ditemukan, perburuan penyihir di Triora memicu paranoia besar yang akan menyebar ke seluruh Italia dan negara-negara sekitarnya hingga menyebabkan kematian dan siksaan yang tak terhitung. Semua didorong oleh kepanikan dan ketakutan takhayul akan hal-hal gaib. Setelah berlangsung beberapa tahun, akhirnya Vatikan memutuskan ikut campur tangan untuk menyelesaikan kegilaan ini dan para tahanan yang tersisa pun dibebaskan. Sampai hari ini pengadilan penyihir Triora bergema di seluruh area, dan kota ini telah memanfaatkannya dengan mengadakan tur ke kota penyihir, Cabotina dan tempat-tempat yang dianggap dikutuk oleh para penyihir pada saat itu, serta museum yang didedikasikan untuk penyihir yang disebut Museo Etnografico e della Stregoneria di Triora. Penduduk Triora tampaknya tak mau melupakan sejarah kelam itu. Selain membuat museum, mereka juga mengabdikan patung, toko alat sihir, rumah penyihir, dan berbagai peninggalan lain yang mengisi seluruh kota. Kamu bisa menemukan souvenir, tanda-tanda, dan patung yang terhubung dengan penyihir di seluruh kota, lengkap dengan festival yang didedikasikan untuk penghakiman dan acara Halloween juga. Jelas bahwa tempat ini menikmati masa lalunya. Belakangan ini, daerah tersebut mendapat laporan tentang hantu dan penampakan shadow people, tetapi sebagian besar merupakan lokasi yang sangat damai dan tenteram yang cenderung menyerap masa lalunya yang kelam. Tempat ini sangat wajib untuk kamu kunjungi jika kamu mencari daerah kecil yang tenang dan sejuk, lengkap dengan sejarah yang gelap, menyeramkan, dan penyihir.